Di kedalaman laut yang gelap, jauh dari jangkauan manusia, sebuah misteri besar terungkap. Seekor paus dengan wajah manusia muncul, membawa kisah tentang kutukan, legenda, dan rahasia yang telah terkubur berabad-abad. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lautan ini? Temukan jawabannya sekarang. Malam itu, angin membawa aroma garam dan dingin dari lautan yang tampak seperti cermin gelap. Desa nelayan Larat, tempat kecil yang dikelilingi mitos dan cerita lama, terbungkus dalam keheningan. Hanya deburan ombak dan derit perahu yang menjadi suara pengiring. Namun ketenangan ini sebentar lagi akan berubah. Dia ada lagi, bisik Darman, nelayan tua yang memandangi cakrawala malam dengan tangan gemetar memegang lentera. Kawan-kawannya terdiam, memandang satu sama lain dengan ekspresi penuh keraguan. Mereka pernah mendengar cerita Darman sebelumnya tentang makhluk yang muncul dari laut, tetapi malam ini suasana terasa berbeda. Ombak semakin besar, seolah-olah sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah permukaan. Saat perahu mereka melayang di tengah arus, air laut tiba-tiba tenang. Terlalu tenang. Lentera Darman berayun-ayun kecil ketika sebuah bayangan raksasa melintasi tepat di bawah mereka. Lalu, permukaan air itu pecah. Seekor paus berukuran masif muncul, perlahan. Di punggung paus itu, sebuah wajah manusia terpahat jelas. Mata kosongnya seakan memandang langsung ke mereka. Jeritan para nelayan bercampur dengan suara paus yang mendalam, seperti erangan dari dalam bumi. Wajah itu tampak seperti pahatan batu, tetapi ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bekas-bekas luka dan lekukan yang dalam membuat wajah itu tampak penuh penderitaan. "Ini kutukan! Kutukan Dewa Nir!" Darman berteriak, ingatan masa lalunya kembali menghantuinya. Nelayan lain mencoba menjauhkan perahu, tetapi arus laut seperti menolak keinginan mereka. Paus itu berenang semakin mendekat, dan setiap gerakannya menyebabkan gelombang yang hampir membalikkan perahu. Wajah manusia itu tersenyum, namun senyum itu tidak membawa kehangatan, melainkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, salah satu nelayan muda, Harun, terpikat oleh suara misterius. Bisikan lembut terdengar seolah datang dari paus itu, mengundangnya mendekat. "Kau dengar itu? Dia memanggilku," ucap Harun dengan nada datar, tatapannya kosong. Para nelayan lainnya panik dan berusaha menahannya, tapi Harun melompat ke dalam air. Saat Harun mendekati paus, wajah manusia di punggungnya perlahan berubah. Mata kosongnya mulai berkedip seakan hidup. Ombak besar menghantam perahu, memisahkan Harun dari nelayan lain. Paus itu menghilang ke dalam kedalaman, membawa Harun bersamanya. Laut kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Darman memandang ke kejauhan dengan air mata di matanya. "Dewa Nir telah memilih korban lain," bisiknya lirih. Di langit bintang-bintang yang sebelumnya redup mulai bersinar terang, membentuk pola seperti wajah manusia yang sama dengan yang dilihat para nelayan. Dini hari ketika kabut tebal menyelimuti desa, Lina tiba di Larat. Sebagai seorang antropolog muda yang tertarik pada cerita rakyat, ia mendengar desas-desus tentang paus misterius itu dan memutuskan untuk menyelidiki. Namun sesampainya di desa, ia menemukan lebih dari sekadar kisah. Ia menemukan ketakutan yang nyata. Lina duduk di dalam sebuah gubuk kayu sederhana, diterangi oleh lilin kecil. Di hadapannya, Darman, nelayan tua, menatapnya dengan mata yang lelah tetapi penuh kewaspadaan. "Ini bukan sekadar cerita, nak," ucap Darman dengan suara parau. "Roh Dewa Nir benar-benar ada. Ia pelaut yang dikutuk menjadi paus, membawa dendamnya hingga kini." Darman menyerahkan sebuah manuskrip kuno, terbungkus kain usang. Lina membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan berusia ratusan tahun memenuhi halaman, menceritakan kisah Dewa Nir, seorang kapten kapal yang dituduh melakukan pengkhianatan terhadap Dewa Laut. Ia dihukum dengan tubuhnya diubah menjadi paus, tetapi wajah manusianya tetap, sebagai pengingat atas dosa-dosanya. Mata Lina terpaku pada ilustrasi di dalam manuskrip itu. Gambar seekor paus raksasa dengan wajah manusia yang terlihat menderita. Di halaman terakhir terdapat sebuah peta sederhana yang menunjukkan lokasi di mana kutukan itu dimulai. Sebuah gua di dasar laut dekat Larat. Di luar gubuk, suara laut menjadi lebih keras, seolah-olah sesuatu di air merespons pembacaan Lina. "Kau harus berhenti,"
bisik Darman, tatapannya tajam. Mencari tahu terlalu dalam hanya akan membangunkan Dewanir lebih jauh. Namun rasa penasaran Lina mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk mengunjungi gua itu dengan bantuan seorang nelayan muda, Wira, yang meski ragu, setuju untuk membantunya. Laut pagi tampak seperti kaca, mencerminkan langit abu-abu yang mendung. Lina, Wira, dan dua penyelam profesional, Arman dan Sari, berlayar menuju lokasi yang ditunjukkan peta dari manuskrip. Suara mesin perahu terdengar monoton, namun suasana di dalamnya dipenuhi ketegangan yang terasa nyata. "Kalian yakin ingin melanjutkan?" tanya Arman, yang sudah berpengalaman menghadapi situasi ekstrim, namun kali ini terlihat ragu. Lina menggenggam manuskrip erat-erat, matanya tak beranjak dari cakrawala. "Kebenarannya ada di sana," jawab Lina, meskipun suara dalam hatinya terus memperingatkan bahaya. Ketika perahu berhenti di atas lokasi, laut menjadi sunyi, terlalu sunyi. Arus yang sebelumnya stabil berubah menjadi aneh, mengayun perahu seolah-olah ada sesuatu di bawahnya. Wira menggenggam dayung erat, pandangannya terus ke arah air. Dengan peralatan menyelam lengkap, Lina dan timnya turun ke kedalaman. Semakin jauh mereka menyelam, cahaya dari permukaan semakin menghilang, digantikan oleh kegelapan yang memeluk mereka erat. Senter mereka hanya menerangi jarak pendek, menciptakan bayangan aneh di antara bebatuan karang. Setelah beberapa menit, mereka tiba di dasar laut. Di sana berdiri sebuah pintu batu besar dengan ukiran aneh, sama persis seperti yang digambarkan dalam manuskrip. Ukiran wajah paus dengan mata manusia memandang mereka, seolah hidup. Sari mencoba memeriksa ukiran itu, tetapi tiba-tiba getaran kecil terasa. Batu-batu kecil berjatuhan, dan air di sekitar mereka tampak bergolak. "Lina, lihat ini," bisik Arman melalui komunikasi bawah air. Ia menunjukkan sebuah artefak kecil, berbentuk bulat, dengan ukiran serupa. Ketika Lina menyentuh artefak itu, sesuatu terjadi. Dari kegelapan, paus itu muncul. Tubuhnya yang masif bergerak lambat, tetapi cukup untuk menciptakan arus kuat yang hampir menghancurkan keseimbangan mereka. Wajah manusia di punggungnya kini terlihat jelas dalam sinar senter mereka, dengan mata yang menyala menatap langsung ke arah Lina. Raungan dalam frekuensi rendah menggema di sekitar mereka, membuat tubuh mereka terasa bergetar. "Kita harus pergi sekarang," teriak Wira yang masih di atas perahu, melihat gerakan paus itu dari atas. Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, pintu batu besar itu terbuka perlahan. Di baliknya terlihat reruntuhan kota bawah laut yang megah tetapi mencekam. Pilar-pilar besar dengan ukiran kuno berdiri kokoh, sementara bayangan makhluk-makhluk kecil terlihat melintas cepat di antara celah-celah bangunan. Paus itu bergerak ke arah kota, seolah mengundang mereka untuk mengikutinya. Mata Lina penuh ketakutan, tetapi juga rasa ingin tahu yang tak terbendung. "Kita harus masuk," kata Lina dengan suara gemetar. Saat mereka melangkah lebih jauh, gerakan air menjadi semakin kuat, seakan-akan seluruh laut ingin menutup kota itu kembali. Kamera bawah air mereka menangkap sesuatu yang bergerak di kegelapan jauh di belakang paus, makhluk lain yang jauh lebih besar. Cerita berakhir dengan tim memasuki reruntuhan, sementara pintu batu perlahan mulai menutup kembali, menyisakan bayangan paus dan makhluk besar itu di kejauhan. Lina dan timnya kini berada di reruntuhan kota bawah laut. Suasana di sekeliling mereka terasa mencekam. Cahaya senter mereka menyapu pilar-pilar tinggi yang dihiasi ukiran makhluk laut dan simbol misterius. Di kejauhan, paus berkepala manusia terus bergerak perlahan seperti memimpin mereka lebih dalam ke kota yang terlupakan. Rasa dingin yang menusuk terasa lebih tajam, meskipun Lina mengenakan pakaian selam. Setiap langkah mereka di antara reruntuhan terasa berat, bukan hanya karena air, tetapi juga karena tekanan suasana yang membuat dada mereka sesak. Wira, yang awalnya menunggu di perahu, kini terlihat melalui radio komunikasi, memohon Lina untuk kembali. "Lina, ada sesuatu di laut ini yang tidak bisa kita pahami," suaranya terdengar parau. Namun, Lina hanya diam. Fokusnya terpaku pada struktur utama kota itu. Sebuah kuil besar yang berdiri megah di tengah reruntuhan. Pilar-pilarnya dihiasi relief paus dengan wajah manusia, sama seperti yang ia temui di manuskrip. Satu relief tampak berbeda,
Mata ukirannya bersinar, seolah memandang langsung ke arahnya. Sesuatu tidak beres, bisik Sari, salah satu penyelam, ketika mereka mendekati kuil. Seketika getaran kuat terasa, seperti gempa bawah laut. Batu-batu besar runtuh dari atas, memisahkan tim. Arman dan Sari tertahan di luar, sementara Lina berhasil masuk ke dalam kuil bersama artefak yang ia temukan sebelumnya. Di dalam kuil, air terasa lebih hangat, namun atmosfernya justru lebih berat. Relief-relief di dinding tampak hidup, menggambarkan cerita Dewanir. Seorang kapten yang dikhianati oleh krunya, dihukum oleh Dewa Laut untuk selamanya menjadi penjaga kota ini. Artefak yang Lina bawa tiba-tiba bersinar, menarik perhatiannya ke sebuah altar di tengah ruangan. Lina meletakkan artefak itu di altar. Seketika, ruangan itu dipenuhi cahaya biru yang berpendar dari relief di dinding. Wajah manusia pada paus di punggungnya tampak lebih nyata, lebih hidup. Suara berat dan bergema terdengar, bukan dari luar, tetapi langsung di pikirannya. Siapa yang mengusik kutukan ini? Suara itu bertanya. Lina terpaku, jantungnya berdegup kencang. Paus itu muncul di pintu kuil, matanya bercahaya terang. Dewanir, bisik Lina, setengah yakin. Air di dalam kuil mulai berputar, menciptakan pusaran kecil. Paus itu mendekat, wajah manusianya tampak dipenuhi emosi, kesedihan, kemarahan, dan sesuatu yang menyerupai pengharapan. Lina merasa tenggelam dalam tatapannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Lina. "Pembebasan," jawab suara itu. Relief-relief di dinding kini bergerak, menunjukkan Dewanir yang dikutuk, dipaksa menjaga kota ini agar rahasia besar tak pernah terungkap. Tapi Lina juga melihat gambar lain, sesuatu yang mirip dengan artefak yang ia temukan. Kunci untuk membuka kutukan. Tiba-tiba, air di sekitar mereka menjadi gelap, dan makhluk besar lain muncul dari bayangan. Makhluk yang jauh lebih besar daripada paus. Makhluk itu memiliki tubuh seperti gurita raksasa dengan mata menyala merah. Ia bergerak cepat menuju kuil. "Itu bukan bagian dari legenda," bisik Lina, ngeri. Dewanir bergerak untuk melindungi Lina, tubuh pausnya yang masif menyerang makhluk gurita itu. Pertempuran bawah laut terjadi dengan dahsyat, sementara Lina mencoba mencari cara untuk menggunakan artefak. Wira berteriak melalui radio, memperingatkan Lina bahwa kuil itu runtuh. Di saat terakhir Lina menyadari bahwa ia harus memilih. Menghancurkan artefak untuk menyelamatkan dirinya dan melepaskan Dewanir dari kutukan, atau melarikan diri dengan kebenaran yang tidak pernah diceritakan. Cerita berakhir dengan Lina mengangkat artefak, cahaya biru yang terang menyelimuti kuil, dan layar menjadi gelap.